Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryalta Pratama, NIM 1913040069, yang mana pada kesempatan kali ini akan sedikit banyaknya menjelaskan tentang isi pembahasan makalah kelompok saya, yaitu kelompok 4, tentang sistem kekerabatan di dalam Minangkabau. Demi memenuhi tugas UAS saya, baik, saya akan menjelaskannya pada kali ini. Baik, mengenai sistem kekerabatan di Minangkabau, bahwasanya kita tahu bahwa dalam sistem kekerabatan dalam Minangkabau memakai sistem matrilineal atau menurut garis keturunan ibu. Jadi dalam pembahasan kali ini, apakah asal usulnya, bagaimanakah asal usulnya Minangkabau, mengapa maka sistem adat Minangkabau, apakah hal tersebut tidak berlainan atau berlawanan dengan adat agama kita, yaitu agama Islam. Baik, sedikit banyaknya bahwa kita tahu bahwa dalam adat kita, dalam budaya alam Minangkabau ini, memang dari dahulu atau leluhur kita sebelum datangnya Islam dan sesudah datangnya Islam memang memakai sistem adat yang matrilineal atau garis keturunan ibu. Tetapi apakah ada sejarahnya mengapa sistem tersebut dipakai, dan apakah hanya Minangkabau saja yang ada di Indonesia memakai sistem tersebut? Dan sedikit banyaknya kita tahu bahwa mungkin ada hal positif di balik itu, dan juga dampak yang sangat besar dan positif signifikan bagi kita semua selaku orang Minangkabau memakai sistem kekerabatan matrilineal atau garis keturunan ibu. Baik, demi untuk memenuhi atau melengkapi materi dari kita kali ini tentang sistem kekerabatan di Minangkabau, saya berkesempatan untuk bisa mewawancarai salah satu tetua adat di Kecamatan Ampe-Ake, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang sering dipanggil dengan Sahar. Maka dari itu kita bertanya kepada beliau mengenai tentang sistem kekerabatan di Minangkabau atau sistem matrilineal. Jadi Minangkabau kok pusatnya itu sebelum datang penjajahnya kan dulu kan Minangkabau kan berupa kerajaan tadi, kerajaan kekeluargaan salah satu yang dipacik di Tiwarman. Itu kan kalau kerajaan itu kan kalau Nanasawa kan itu kan sesudah nenek perpatian Sabatang Katumangunan, sesudah itu tentu di baru kerajaan. Dahulu Nasama daripada nenek perpatian Sabatang. Baik, mungkin dapat kita simpulkan dari wawancara kita tadi tentang sistem kekerabatan Minangkabau dengan Sahar, bahwa sistem kekerabatan kita, sistem matrilineal, sudah berkembang dan memiliki kemufakatan dari dahulu sejak Datuk kita, Datuk Minangkabau, Datuk Ketumanggangan, dan juga Datuk Perpatian Sabatang, bahwa kita orang Minangkabau memang dari dahulu memakai sistem matrilineal, terlepas dari faktor-faktor apakah itu berpengaruh tentang agama kita, agama Islam atau tidak. Tetapi yang pasti hal itu sudah dari dahulu dan bermufakat orang atau datuk-datuk kita dahulu tentang menyepakati dan menetapkan bahwa dalam Minangkabau memakai sistem matrilineal tersebut. Selanjutnya narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak
Raymond Ramli selaku Ketua Adat dan Nagari di Kecamatan Ampiangke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Baik. Dalam kesempatan kali ini kita akan mewawancarai beliau. Kerabatan Minangkabau mengambil keturunan dari ibu suku dari ibu. Kalau dilahirkan marga dari bapak ya. Sebab orang Minang ini sangat aku martabat wanita itu karena wanita itu harus dilindungi dan dilindungilah dengan sakti tinggi. Sakti tinggi itu memang diperuntukkan untuk seluruh wanita yang keturunan. Nah, laki-laki hanya pengatur, baik itu mama waris, mama kepala kaum, mama pensuci, mengatur penempatan wanita yang masuk tanah kaum. Tanah kaum dalam arti dari satu suku. Artinya suku itu yang tergabung dalam ranji keturunan adat. Nah, di situ kalau dibanding dengan suku lain, nah, wanita itu kan dibawa keluar, dibeli wanita itu dan dibawa, maka putuslah hubungannya dengan keluarga Minang. Kalau di Minang enggak, sebaliknya malah laki-laki yang datang ke rumah wanita. Wanita tetap di rumah Dua. Bedanya kalau di suku lain tuh wanita dibawa ke rumah suami, putuslah hubungan adat dengan induknya. Dan suatu waktu ada pertengkaran suami istri, jadi bisa kita lihat di usia tengah malam ya kekerasan KDRT lah di usia tengah malam. Kama wanita atau kepulang. Kalau bagi suku Minang, Minangkabau, di usia lah tengah malamnya punya ada tuh sakti tinggi di wilayahnya, aduh terkepulang. Itulah jaminan, salah satu jaminan wanita itu sangat dihormati yang ditempatkan sebagai istri. Jadi kekerabatannya terlihat yang unik. Ini sesuai dengan Rasulullah anak istri Fatimah. Ini penerus keturunan itu. Ada laki-laki ya. Jadi barangkali nenek moyang itu orang pada rumah dia apa namanya sejarah itu ya. Kita sangat untung waktu itu. Dasar matrilineal kedua. Baik, dari kesimpulan yang kita dapatkan dari wawancara sebentar tadi dari Bapak Raymond Ramli selaku Ketua Adat Nagari Kecamatan Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bahwa sebenarnya dalam adat Minangkabau bukan bertentangan substansinya dengan agama Islam mengenai sistem kekerabatan kita Minangkabau, akan tetapi relevan dengan kejadian yang kita alami sekarang, bahwa Rasulullah SAW sangat menghormati kaum wanita, apalagi sejak Islam datang dan hadir untuk menyampul dan mengcover kehidupan kita pada sampai sekarang ini. Dan selanjutnya tentang mengapa sistem kekerabatan Minangkabau adalah matrilineal atau garis keturunan ibu. Hal itu membuktikan bahwa dalam Minangkabau tersebut sangat menghargai kaum wanita dan sangat menjunjung tinggi pusako tinggi yang ada di dalam negari atau daerah Minangkabau itu sendiri.
Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai sistem kekerabatan Minangkabau atau garis keturunan ibu matrilineal. Terlebih dan kurang saya mohon maaf kepada semuanya. Untuk itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pepi Solehanti, NIM 1913040084. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau. Yang pertama, keturunannya itu dihitung menurut garis ibu. Yang kedua, sukunya terbentuk menurut garis ibu. Maksudnya di sini ialah di dalam Minangkabau, saudara laki-laki itu tidak bisa mewariskan sukunya kepada anaknya. Jikalau dalam suku tersebut tidak ada anak perempuan atau saudara perempuan, maka bisa dikatakan sukunya tersebut telah punah. Yang ketiga, tiap orang itu diharuskan kawin di luar sukunya. Maksudnya ialah seseorang itu tidak boleh dikawinkan dengan sesama sukunya. Jika hal itu terjadi, maka bisa dikenakan hukum yang ada, contohnya dikucilkan dalam pergaulan atau dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, saudara laki-laki itu yang berkuasa. Yang menjalankan kekuasaan di Minangkabau itu adalah saudara laki-laki. Sedangkan saudara perempuan itu diposisikan sebagai pengikat, pemelihara, dan penyimpan harta pusaka. Kemudian yang kelima, perkawinan itu bersifat matriolokal, yaitu seseorang suami mengunjungi rumah istrinya. Kemudian terakhir, yang keenam, hak dan pusaka diberikan mama kepada kemenakannya dari saudara laki-laki ibu kepada saudara perempuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatul Azhariyah, NIM 1913040054. Peran dan kedudukan wanita Minang menurut sistem kekerabatan di Minangkabau. Prinsip kekerabatan masyarakat di Minangkabau adalah matrilineal. Matrilineal adalah hubungan yang mengatur masyarakat di Minangkabau melalui garis ibu. Pada dasarnya, seorang anak mengambil suku ibunya. Garis keturunan ini mempunyai arti pada penerusan harta warisan, di mana seorang anak memperoleh harta warisan menurut garis ibu. Harta warisan terbagi menjadi dua, yaitu harta warisan tinggi dan harta warisan rendah, atau bisa jadi harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi oleh seorang ibu kepada anaknya secara turun-temurun. Harta warisan rendah adalah harta yang diperoleh oleh upaya kedua orang tuanya dan dituruni dan turun-temurun kepada anaknya. Ada di Minangkabau, wanita diibaratkan sebagai impapeh rumanan gadang, ukun pura pagangan kunci, ukun pura along bunian, hiasan dalam nagari, nan gadang basah batua, kok iduit tampek panasah, kok mati tampek baniai, ka undong-undong ka Madinah, dan ka payong panji ka Sarugo. Dan menurut adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, Bunda Kandung memiliki peranan tiga. Yang pertama, sebagai urang rumah gadang, sebagai induk bareh, dan sebagai pemimpin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rafika Margatina, NIM 1913040098 dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah B. Kedudukan laki-laki di Minangkabau. Laki-laki dan perempuan di Minangkabau menurut adat itu berada dalam posisi seimbang. Laki-laki mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan perempuan dengan tugasnya masing-masing. Jadi, peran laki-laki di Minangkabau antara lain: 1. Sebagai kemenakan. Pada awalnya, laki-laki di Minangkabau
berperan sebagai kemenakan. Karena berstatus sebagai kemenakan, maka kemenakan ialah yang selalu disuruh ke sana kemari oleh mamanya. Itu semua bertujuan agar kemenakannya mengetahui tentang adat dan tentang perkaumannya. Yang kedua, sebagai mama. Laki-laki di Minangkabau setelah menginjak dewasa, dia bertugas sebagai mama. Yang mana mama ini bertujuan untuk melindungi dan bertanggung jawab atas kemenakannya. Laki-laki berperan sebagai penghulu, yang mana dia memegang kendali terhadap kaumnya. Di Minangkabau, penghulu itu dikenal dengan sebutan sebagai datuk. Jadi penghulu itu bertugas untuk menjaga keutuhan dan ketentraman dalam satu kaum tersebut. Yang keempat, peran laki-laki di luar kaum, yaitu sebagai semando. Di Minangkabau ada macam-macam semando di Minangkabau. Yang pertama, semando Ninik Mama. Maksudnya di sini, semando Ninik Mama ini itu mendatangkan ketentraman dan kenyamanan di rumah kedua belah pihak, yaitu pihak istri dan pihak suami. Di Minangkabau yang paling bagus dan paling baik itu semando Ninik Mama. Yang kedua yaitu semando kacang miang. Maksudnya di sini semando kacang miang ini yaitu semando yang mendatangkan dan persoalan-persoalan yang memunculkan persoalan yang seharusnya tidak perlu dimunculkan. Yang ketiga, semando lapik burak, yaitu semando yang hanya mementingkan anak dan istrinya saja dan tidak mau peduli dengan yang lain. Jadi di Minangkabau semando itu diistilahkan yaitu sadalam-dalamnya payo hingga dado itit, sakuaso-kuaso semando hingga pintu bilik. Jadi dapat disimpulkan peran laki-laki di Minangkabau yaitu tagak badun sana mamagadun sana, tagak bakampung mamaga kampung, tagak basuku mamaga suku, tagak banagari mamaga nagari. Sekian, terima kasih.